malu-malu untuk menampakkan dirinya. Di ujung timur, ada seseorang yang berlari kecil menuju sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Dia adalah Pak Baya, sesepuh di sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Pak Baya hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki keluarga yang lengkap. Anak dan istrinya pergi meninggalkan dia karena terlebih dulu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Pada suatu hari, di mana anak-anak dari kampus ternama yang ada di Kabupaten Jember mengadakan kegiatan rutinan mereka, bukan KKN, akan tetapi kegiatan yang memang sudah sering dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat atau menyurvei desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Jember. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat yang ingin mereka kunjungi. Mereka terdiri dari 3 orang perempuan, yaitu Dinda, Rani, dan Fitri. Keesokan harinya, ketika matahari sudah mulai memberanikan diri untuk menerangi dunia, mereka bertiga pergi ke tempat Pak Baya. Mereka belum mengenal siapa Pak Baya itu. Mereka hanya mengetahui dari omongan-omongan orang di kampung itu bahwa Pak Baya merupakan salah satu sesepuh yang ada di desa itu. Setelah sampai di tempat Pak Baya, yaitu di sebuah gubuk yang hampir roboh, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum, permisi, apa ada orang di dalam? Cukup lama tak ada jawaban. Kemudian si Rani mengulangi hal yang sama. Assalamualaikum, apa ada orang di dalam? Tak lama kemudian, terdengar suara balasan yang cukup berat untuk dikeluarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kalian datang kemari? Sebelumnya mohon maaf Bapak, kami mahasiswa Universitas Jember. Maksud kedatangan kami di sini yaitu untuk mencari tahu tentang asal-usul desa ini. Jika Bapak berkenan, apakah Bapak bersedia untuk menceritakan asal-usul desa ini agar nantinya kami bisa membuat laporan dari hasil kegiatan yang kami lakukan ini, Bapak? Duduklah nak, akan Bapak ceritakan mengenai asal-usul desa ini. Dahulu kala, ada segerombolan orang ingin membuat sebuah lemari, kursi, dan bahan-bahan rumah tangga lainnya. Mereka sibuk mencari ke sana kemari, sampai-sampai mereka hampir menyerah. Namun, ada satu orang yang selalu memberi semangat kepada teman-temannya. Sebut saja dia Gita, yang memiliki banyak kekuatan gaib. Akan tetapi, hal tersebut tidak ia tampakkan. Ayo semangat. Ya, ayo semangat. Kita istirahat di sini dulu ya. Aku sudah sangat capek. Ya deh, kita istirahat di sini dulu. Capek juga. Selama istirahat, mereka berdiskusi mengenai tempat yang memiliki pohon-pohon besar. Salah satu dari mereka angkat bicara mengenai tempat yang lumayan banyak pohon-pohon besar. Dia adalah Gita yang bisa melihat makhluk halus di sekitar mereka. Aku tahu tempat yang banyak pohon besarnya. Di mana? Ayo ikut aku dah. Mereka berjalan menelusuri hutan yang lebat. Sesampainya di suatu tempat, Gita memberhentikan perjalanan mereka. Itu dia pohon besarnya. Yeay. Akhirnya kita menemukan pohon besarnya. Langsung ke aku. Bagaimana ini? Apa kita mau menebangnya langsung? Jangan dulu, mending kita tunggu sampai besok nanti aja. Siapa tahu nanti ada petanda buat bisa nebang pohon itu secara langsung. Oke. Mereka menunggu tanda-tanda apakah pohon tersebut bisa ditebang atau tidak. Gita kembali menyendiri, mencoba kekuatan yang ia miliki. Semua mantra dan doa dilafalkan, berharap mendapat petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Gita tertidur akibat desiran angin di hutan tersebut. Dalam tidurnya,
dia bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang memakai baju putih. Siapa kakek wahai berbaju putih? Saya adalah Mbah Broto, penunggu pohon ini. Apa keperluan saudara sehingga berniat untuk menebang pohon ini? Saya dan teman-teman ingin menebang pohon itu untuk membuat perabotan rumah. Apakah diizinkan, Mbah? Baiklah Mbah, izinkan. Tetapi jangan sampai pohon ini digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Pasti, Mbah. Kami pasti akan menggunakan pohon itu untuk hal yang bermanfaat. Mbah, izinkan. Silahkan untuk menebang pohon ini. Baik, Mbah. Terima kasih. Apakah ada nama tersendiri dari pohon ini? Ada nama tersendiri nak bagi pohon ini. Pohon besar ini bernama Wining. Mbah berpesan, ketika nanti kalian menebangnya, jangan sampai serpihan kayunya jatuh kepada sebuah kali. Karena dikhawatirkan kali itu akan meluap dan kemungkinan untuk kalian selamat sangatlah kecil. Baik, Mbah. Terima kasih. Setelah percakapan dalam mimpi itu berhenti, bangunlah si Gita ini. Lalu dia menceritakan tentang apa yang sudah dialaminya. Namun, belum saja dia bangun dengan sempurna, tubuhnya terasa lemas. Mungkin hal ini efek dari mimpi tadi. Jadi, mau tidak mau Gita harus beristirahat terlebih dahulu sebelum bercerita mengenai mimpinya itu. Setelah Gita mendingan, baru dia bisa cerita tentang kejadian dalam mimpi itu. Setelah Gita bercerita, kemudian mereka semua kebingungan dan bertanya-tanya. Di mana letak kayunya? Serius kalian gak lihat? Iya, kami tidak melihatnya. Ada sekitar 100 meter dari pohon itu. Itu ada kali besar sekali. Sesuai pesan Mbah Broto, nanti ketika kita menebang pohon itu, jangan sampai ada ranting yang jatuh di kali itu. Setelah omongan dan rundingan itu, mereka sepakat untuk menebang pohon. Akan tetapi, sebelum menebang, mereka berdoa terlebih dahulu. Gita yang memimpin doa itu. Selesai berdoa, mereka langsung mengeksekusi pohon itu. Mereka menebang dengan hati-hati agar tidak ada yang jatuh ke kali yang berada 100 meter dari pohon itu. Namun, meski sekuat tenaga mereka berhati-hati, tetap saja serpihan kayu itu ada yang jatuh tepat di kali tersebut. Alhasil, kali itu meluap seketika dan menghanyutkan beberapa dari mereka termasuk Nada dan Alin. Kecuali Gita, dia tidak hanyut karena kekuatan yang dia punya. Dan Gita inilah yang menceritakan kepada semua orang di desa itu. Sejak saat itulah, nama dari desa tersebut adalah Kali Wining. Diambil dari pohon wining yang jatuh di sebuah kali. Begitu cerita singkatnya mengenai asal-usul desa ini. Baik, Pak. Lalu amanat apa yang dapat kita ambil, Pak, dalam cerita itu? Janganlah kita menampakkan kekuatan yang kita punya, agar nanti kita bisa selamat dari fitnah dan prasangka buruk orang lain. Selain itu, kita juga terus berusaha dan tidak mengenal yang namanya putus asa, karena usaha dan doa itu yang akan membuat kita berhasil nantinya. Mungkin itu amanat yang dapat kita ambil. Baik Pak, terima kasih atas ilmu dan ceritanya. Kami berharap Bapak berkenan untuk mengizinkan kami agar menuliskan cerita ini dengan cara kami sendiri. Silakan nak, asal tidak disalahgunakan. Setelah mereka berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Pak Baya, kemudian mereka pamit pulang untuk menyelesaikan tugas yang sudah mereka rencanakan. Mereka menitipkan sesuatu kepada Pak Baya sebagai ucapan terima kasih karena sudah diterima dengan baik dan diceritakan tentang asal-usul desa Kaliwining tersebut. Mulai. Lo ayo, Bo.
No, 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 no. Istirahat. Aku belum lemas. Lalu dia dari ya lanjut apa lanjut setelah percakapan Pengen jalan-jalan, pengen makan enak, tapi uang nggak ada. Di mana letak kalinya? Serius kalian nggak melihat? Iya, kami tidak melihatnya. Ada di sana. I know